dinamika kerjasama antara sektor publik dan swasta, negosiasi menjadi medan penting untuk mempertemukan kepentingan. Namun, tidak semua negosiasi berakhir seimbang. Hari ini, kita menyaksikan sebuah simulasi negosiasi antara pemerintah dan perusahaan swasta pengembangan kota. Proyek ini yang semula menjanjikan kolaborasi berubah menjadi tarik ulur kepentingan. Terima kasih udah nyempetin waktunya hari ini buat datang ke sini. Kita langsung aja pemaparan ya, soalnya hari ini jadwal saya padat banget. Oke, baik Bu. Jadi dalam desain terbaru, kami mengusulkan proporsi zona komersial ini sebesar 30%. Tapi fokusnya tetap pada komunitas, jadi seperti ada food court untuk UMKM, kemudian ada pavilion seni dan panggung pertunjukan lokal untuk komunitas yang ada di Kota Bandung. Betul, model ini juga sudah terbukti hidupkan ruang publik di kota-kota lainnya. Jadi kami pikir pendekatan inklusif ini itu dapat menjadi contoh yang baik bagi kota kita juga. Iya, kami juga sudah menyiapkan program CSR seperti taman baca anak, kemudian ada pelatihan urban farming dan program daur ulang kreatif. Jadi kami ingin taman ini benar-benar jadi ruang hidup ya. Betul. Baik, tadi saya izin untuk menarik kesimpulan sebentar. Jadi tadi saya mendengar kalau zona komersil itu sebesar 30%. Bagi pemerintah untuk zona komersil di ruang lingkup hijau aktif ini sebesar 30% itu masih cukup angka yang besar. Kami coba cari titik temu antara nilai publik dan juga kelayakan finansial, dan ini tuh merupakan proyek yang besar sehingga investasi yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Baik, saya menghargai niat baik rekan-rekan sekalian, tapi saya harus jujur, kami sebagai pemerintah tidak bisa menyetujui zona komersial tersebut karena dari arahan pimpinan saya pun maksimal itu tetap di angka 15% karena tujuan awal kita adalah membangun zona lingkungan yang aktif itu. Baik, namun dengan skema 15% tersebut, investasi kami baru dapat kembali di tahun ke-7 dan itu cukup memiliki dampak yang tinggi, dan juga proyek ini tuh kan bagian dari pemulihan pasca pandemi. Justru karena semakin langkanya ruang publik, kami harus tegas. Kalau misalkan kita tidak tegas, jadinya bukan ruang lingkup hijau, tapi menjadi zona komersil yang lebih banyak. Bu Najwa, kami paham posisinya, tapi mungkin kita bisa bahas jenis-jenis komersial yang dibatasi seperti tidak ada waralaba yang besar, jadi hanya untuk UMKM lokal saja. Nah, ini saya bukan soal ngebahas yang siapa yang bakal berdagang, tapi ini berapa banyak yang bakal dikorbankan. Tanpa adanya batasan yang jelas, nanti orientasi ruangnya akan bergeser. Jadi kami sebagai pemerintah nggak mau hal tersebut terjadi. Ibu maaf, bagaimana kalau kita turunkan jadi 20%? Jadi kami relakan sebagiannya, dan sebagian gantinya kami punya program untuk edukasi tahunan dan itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Betul, dan kami juga sudah siapkan untuk audit terbuka setiap tahunnya, dan termasuk juga dengan laporan yang dampak sosial. Kami soalnya sangat ingin proyek ini itu berjalan dengan lancar, bukan cuma dari sisi bisnis saja. Tawaran yang menarik, cuman mandat kita tidak bisa berubah karena angka 15% itu sudah dibicarakan dengan beberapa intersektor. Jadi itu sudah final pembahasan kami. Jadi kalau kami tolak, proyek bisa lepas dari kami ya Bu? Betul, karena pemerintah itu punya beberapa opsi mitra lain. Jadi nggak cuma kalian doang. Baik, jika begitu kami akan coba untuk menyesuaikan, meski ini keputusan yang berat ya untuk perusahaan kami.
Baik, terima kasih juga buat rekan-rekan sekalian. Saya tahu proyek ini tidak mudah, tapi percayalah ini keputusan untuk jangka panjang demi membangun kota Bandung yang lebih baik. Karena waktu saya hari ini cukup padat, jadi tadi saya sudah menarik beberapa kesimpulan dan beberapa poin kesepakatan yang saya telah catat. Boleh tolong dicatat ulang aja. Baik. Yang pertama ada zona komersial maksimal 15%. Yang kedua ada kontrak pengelolaan selama 10 tahun. Yang ketiga kewajiban program edukasi lingkungan tiap tahun. Yang keempat tidak ada kenaikan biaya parkir dan restribusi warga. Yang kelima revisi desain lengkap diserahkan dalam 10 hari. Oke, baik. Kami akan koordinasikan segera dengan tim arsitek meskipun itu sulit ya. Kami juga akan tetap berusaha menjadikan proyek ini itu contoh kemitraan yang walau tidak ideal tapi tetap bermakna. Baik, terima kasih juga buat rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya hadir untuk hari ini. Ini sebuah harapan kita juga untuk membangun kota Bandung yang lebih baik. Baik. Kalau gitu terima kasih Iya, Bu waktunya. terima kasih. Negosiasi ini berakhir, tapi tidak semua pihak merasa menang. Pemerintah berhasil mempertahankan ruang hijau kota, tapi pihak swasta yang membawa ide dan dana harus mengorbankan strategi bisnis mereka.